Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Azhara Tusifa dan teman saya Rinty Derata, saya Nurlianda, saya Nifanisha. Senior. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab dari wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang berisi poin perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Terima kasih. C. Perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang satu ada pengertian dan manfaat titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Break even point atau BIP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Manfaat analisis break even point atau titik impas adalah A. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. C. Seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. D. Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. E. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Analisa break-even point atau BIP dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagi pengambilan keputusan, antara lain mengenai A. Jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. C. Besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. D. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Komponen perhitungan titik impas. A. Biaya tetap. Biaya tetap termasuk biaya yang sama terlepas dari berapa banyak jumlah barang yang kalian jual. B. Biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya yang timbul terus-menerus yang diserap dengan setiap unit yang kalian jual. Menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk ruang. Menghitung BIP membantu kalian untuk menentukan kapankah bisnis tersebut akan mencapai titik impasnya, di mana BIP adalah kondisi pendapatan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Ada beberapa tipe biaya yang harus kalian perhatikan ketika akan melakukan perhitungan BIP, yaitu biaya tetap. Biaya ini akan tetap sama berapapun jumlah produk yang kalian hasilkan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya ini merupakan biaya berulang yang diserap oleh setiap produk yang kalian hasilkan. Penetapan harga sangat penting dalam menghitung BIP. Kalian tidak akan dapat memprediksi pendapatan jika kalian tidak tahu berapa harga per unit produk yang nantinya akan dijual. Harga per unit merupakan suatu nominal yang akan dibebankan ke konsumen untuk pembelian satu unit produk yang akan dijual. Bagaimana cara menghitung BIP? Cara untuk menghitung BIP adalah biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel, atau dengan persamaan BIP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel. Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat mengetahui berapa jumlah unit produk yang harus terjual agar mencapai titik impasnya. Di atas titik BIP, setiap unit tambahan yang akan dijual meningkat keuntungan yang disebut dengan unit contribution margin, di mana didefinisikan sebagai setiap jumlah unit yang memberikan kontribusi penutupi biaya tetap dan meningkatkan keuntungan. Persamaan rumus adalah unit contribution margin sama dengan harga jual biaya variabel. Evaluasi hasil perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Analisis break even merupakan suatu analisis yang digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ketika antara biaya, volume penjualan, volume produksi yang nantinya untuk menemukan titik impas di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun tidak mendapatkan keuntungan. Analisis break even point biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan mengeluarkan suatu produk. Analisis break even point memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan volume penjual atau produksi, harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya lain serta mengetahui laba rugi perusahaan. Yang kedua, sebagai saran rencanaan laba. Yang ketiga, sebagai alat pengendalian atau controlling kegiatan operasi yang sedang berjalan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dan
menentukan harga jual. Yang kelima, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, misalnya menentukan usaha yang perlu dihentikan atau yang harus tetap dijalankan ketika perusahaan dalam keadaan tidak mampu menutupi biaya-biaya tunai. Jadi itu dia hasil dari presentasi kelompok kami, Macan Tutul Ditabrak Tronton. Makasih yang udah nonton.